Halo sahabat semuanya ya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya ingin mengunjungi Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang ya, menjelang bukber ngabuburit nih. Ceritanya ngabuburit. Jadi secara arsitektur ini gedungnya indah, memiliki tipologi adaptasinya dari arsitektur tradisional Jawa ya. Kalau kita lihat seperti ada pendopo atau balerung ini, dengan demikian maka kita tahu bahwa Masjid Agung Kebanggaan Jawa Tengah ini memang dirancang mengadopsi ya, ada kesan sinkritisme ya, secara arsitektural itu ada sinkritisme, yaitu perpaduan akulturisasi dari arsitektur tradisional Jawa ya. Dalam hal ini mirip dengan pendopo yang dimodernisasi dengan teknologi konstruksi beton, kemudian beberapa ornamen juga mengambil langgam-langgam yang ada di arsitektur tradisional Jawa ya. Jadi stylenya style arsitektur Jawa. Dan ini menariknya dilengkapi juga beberapa elemen-elemen payung raksasa ya di bagian pelataran halaman masjid. Depan masjidnya ini dengan menggunakan payung elektrik ya, seperti di Masjid Nabawi Madinah. Juga ada menara atau towernya ini ya, ketinggiannya sesuai dengan Asmaul Husna ya. Jadi menara ini bisa dimanfaatkan sebagai museum ya, sekaligus sebagai panorama pandang, menara pandang, sehingga bisa menikmati panorama kota Semarang dari ketinggian mencapai 99 meter ya. Dan bentuknya memang sangat indah ya. Jadi penggunaan elemen-elemen lengkung ya juga menjadi ciri khas di Masjid Agung Jawa Tengah ini. Jadi kapasitas parkirnya pun cukup luas, sehingga ada kegiatan-kegiatan event yang menggunakan fasilitas convention hall pun mampu menampung dalam jumlah banyak ya. Ada area parkir, kemudian di lapangan terbukanya ada beberapa kios-kios cenderamata tentang kekhasan Jawa Tengah maupun untuk perlengkapan umroh dan haji. Jadi secara arsitektur ini menarik ya. Jadi atapnya mirip pendopo ya. Kemudian di kolom-kolom pelataran nih, lengkungnya ini juga menjadi ciri khas arsitektur Islam. Dan memang pelataran ini juga mampu menampung jamaah dalam kapasitas dan jumlah yang besar. Jadi nanti kalau kita menaiki tangga di pelataran akan terlihat kemegahan dari bangunan utama masjid ya. Jadi ekspos atap gentengnya ini memberi kesan alami ya, ada penyatuan dengan lingkungan sekitar. Ini kolom-kolomnya di pelataran ini seperti era-eranya Bizantium dan sebagainya. Jadi nampak bahwa perpaduan arsitektur lokal ya
lokal geniusnya juga menjadi ciri khas di Masjid Agung Jawa Tengah ya. Jadi karena bangunan tempat ibadah ini harus memberi kesan agung, monumental di menara Gardu Pandang towernya ini juga mengadopsi dari bentuk-bentuk arsitektur tradisional, kemudian dimodifikasi dengan teknologi modern ya, kekinian. Juga pada plaza pelataran depan masjid ini digabungkan dengan teknologi payung tendanya ini ya. Jadi dengan payung elektronik ini bisa memberikan ciri khas modern ya. Sahabat-sahabat, penerapan dari modern ini terkesan di Masjid Agung Jawa Tengah ini pada payung-payung atap di pelataran ya, dengan teknologi elektrik ya, seperti halnya di Masjid Madinah, Masjid Nabawi Munawwaroh ya. Sehingga kalau ada kegiatan perluasan di pelataran masjid dan saat siang hari panas maupun hujan, ini payung elektrik ini akan berfungsi menaungi para jemaah yang ada di pelataran ini. Jadi menariknya bahwa perpaduan arsitektur tipologi arsitektur tradisional dengan arsitektur teknologi modern menjadi salah satu keunggulan dari Masjid Agung ini, termasuk di dalam interiornya ya. Desain interiornya juga terkesan seperti halnya di pendopo ya. Jadi ada 4 suku guru ya, kemudian dipadukan dengan langgam-langgam tradisional Jawa. Jadi kalau kita lihat di jendela-jendela maupun pintu ini mengadopsi dari adopsi jalusi ya, jalusi. Jadi ini ciri khas di arsitektur Kudus ya. Kemudian pada konstruksi atap kita juga ingin melihat bahwa atap pada arsitektur tradisional Jawa ada atap peniung ya. Peniung itu kayak atap payung yang menjurai ke bawah dengan menyebar seperti payung. Dan ini penggunaan lighting pun di bawah kubah atap terlihat begitu anggun ya. Kemudian juga kita bisa melihat di mihrab ya. Di sana mihrabnya ada ukiran gebyok kayu jati yang mengambil ciri khas sulur-sulur arsitektur pesisiran. Nah, dengan penggunaan konstruksi baja ya, ada pipa-pipa yang mirip dengan arsitektur joglo, termasuk di dalamnya ada plafon yang heksagonal ya, memberi ciri khas arsitektur Islam juga nih. Kemudian balok-balok beton ya yang melengkung ini memberi kesan penguatan pada 4 tiang sokoguru ini ya.
Jadi ini tiangnya cukup besar, kolomnya cukup besar, sehingga mampu menopang konstruksi bentang lebar ya. Sehingga kesan luas diperoleh di tempat sholat di Masjid Agung Jawa Tengah ini cukup luas. Baiklah, kita ikuti juga bedah kitab ya dari Kiai Ustadz di Masjid Agung Jawa Tengah, diikuti oleh para santri-santri, dan terlihat mereka mengikuti dengan seksama. Yuk. Suwi-suwi takoki dicoba kula. Kula jenenge nyapa kepingin arep roh nabi, kula ireng kula ratusan taun kepingin arep roh kanjeng nabi, akhir zaman kok. Lah kok lainnya ditutupi ya, kula coba dibawa ya. Haram ya. Kula nek diseneni karo kanjeng nabi. Ora kena iki sahabat-sahabat. Pemeneh iki sahabat babakan mboten kanjeng nabi. Kula niku dadi surat jenengan nabi akhir zaman. Wis ora nabi sawise sampeyan nabi. Lah kok dadi ningali kok lawani kula ditutup ya niku pelantun kula cocok. Terus tambah kanjeng nabi itu. Halo sahabat, baiklah kita tadi bisa belajar sinau bareng ya tentang arsitektur religi ya, yaitu tentang bangunan Masjid Agung Jawa Tengah yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat dan muslim di Jawa Tengah, karena fungsi masjid semata-mata untuk melakukan pembinaan ukhuwah Islamiyahnya, beribadat juga. Dan di Masjid Agung ini kita bisa belajar tentang arsitektur tradisional, perpaduan dari arsitektur tradisional lokal jeniusnya, kemudian kemajuan tentang teknologi modern ya, kemudian ciri khasnya yang menjadi langgam-langgam arsitektur pesisiran juga diadopsi di Masjid Agung Jawa Tengah ini. Di dalam panorama ruang terbuka hijaunya pun ya, ada pelataran, ada landscape-nya, dan ruang-ruang terbuka hijau lainnya, sehingga bagi para jemaah bisa nyaman ya untuk melaksanakan ibadah. Khususnya di bulan Ramadan ini banyak santri-santri dan jamaah-jamaah yang melakukan peribadatan ya menjelang buka puasa maupun di saat-saat hari raya Idul Fitri maupun persiapan di dalam umroh maupun haji ya. Jadi di fasilitas ini pun tersedia di Masjid Agung Jawa Tengah. Kita bisa belajar tentang manasik ibadah umroh dan ibadah haji di halaman ini, selalu dimanfaatkan oleh KPIH penyelenggara ibadah umroh dan haji. Dan kita sungguh berbangga bahwa dengan belajar tentang arsitektur religius, mudah-mudahan amal bakti dari Masjid Agung ini bisa mensejahterakan umat muslim di Jawa Tengah ya. Matur nuwun atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.